Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi ta'timus shalihat. Walhamdulillahillazi ala kulli hal wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, akhirnya kita kembali berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu Rehab Hati De Paso Official. Masih menggunakan De Paso ya, walaupun kita sudah tidak ada di De Paso, tapi sebagai prasasti sejarah bahwa kami pernah berada di daerah De Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan nama ini insya Allah tidak akan berubah ya, untuk channel YouTube aja. Baik, untuk konten kali ini mumpung nih kita masih berada di awal tahun miladiah 2023, merayakan atau tidak merayakan ya, kita berada di dalamnya. Nah, lalu apa yang kita mesti lakukan? Selain muhasabah, juga kita berupaya kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki tujuan mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disadari atau tidak disadari, untuk kondisi zaman ini ya, saat sekarang ini, manusia dalam menjalani kehidupan banyak berpatokan kepada kemauan dan keinginan semata. Ada yang ingin sehat dengan kemauan, bisa nggak? Bisa, tanpa menjadi seorang muslim. Ada yang ingin berharta dengan kemauan tanpa menjadi seorang muslim, bisa nggak? Bisa. Ada yang ingin beribadah dengan kemauan tanpa menjadi seorang muslim, bisa nggak? Bisa. Dan ada orang yang ingin berbuat kebaikan dengan dasar kemauan, itu bisa tanpa perlu menjadi seorang muslim. Tapi teman-teman perlu ketahui juga, sebagai seorang muslim harus berbuat itu semua. Namun perbuatan itu semua harus ada landasan tuntunannya. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu bisa berdampak mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala. Jadi kita melaksanakan itu semua dan ada tuntunannya, dan kita melaksanakan berdasarkan tuntunan, maka Allah akan siapkan pahala terbaik di sisinya. Nah, seperti itu juga, seperti itu. Kenapa? Karena dalam sebuah diskusi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan hunafa. Hunafa ini bermakna dalam keadaan Islam, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kemudian dari kalangan setan, dari jin, dari setan kalangan bangsa jin dan manusialah yang merubah fitrahnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladun 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Artinya apa? Artinya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian bapaknya, ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Ini menegaskan bahwa memang manusia itu memiliki nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu menjadi seorang muslim. Agar mampu berjuang menjadi orang yang beriman untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga bisa menjadikan sehat dan sakitnya, muda dan tuanya, miskin dan kayanya itu bermanfaat untuk akhirat dan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, yaitu surga, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan keimanan yang benar. Dan kalau kita perhatikan, keimanan inilah yang mulai terkikis dari seorang muslim pada saat ini. Semua aktivitas dalam kehidupannya untuk urusan ibadah, untuk urusan akhirat menjadi biasa-biasa saja. Bahkan terkalahkan dengan urusan mengejar dunia yang begitu antusias, penuh dengan semangat, dan mampu menghadirkan ketidaktenangan, ketidaknyamanan ketika dunia yang dikejar-kejarnya itu tidak didapatkan. Kemudian ibadah pun sudah tidak mempesona di pandangannya. Sudah merasa cukup dengan beribadah sekedarnya saja. Dan tidak ada rasa takut. Bahkan tenang-tenang saja ketika tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nih, mesti teman-teman ketahui, nikmat terbesar buat manusia adalah ketika dia bisa beribadah dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah terbesar bagi manusia adalah ketika dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan kaya maupun miskin. Ketika dia tidak bisa beribadah kepada Allah, itulah musibah terbesar bagi manusia. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Artinya segala aktivitasnya yang tidak menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak nih kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang bermasalah dalam kehidupannya karena memang menjadikan kehidupan dunia itu luar biasa nyatanya, dan kehidupan akhirat itu hanya sebuah cerita biasa. Coba kita renungi nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16 yang memang surat ini berbicara tentang orang-orang yang sangat luar biasa antusias mengejar dunia dengan segala macam cara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Artinya apa? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan, kata Allah, kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, ini Allah yang berbicara. Siapa saja yang ingin mengejar dunia beserta perhiasannya, mereka akan mendapatkannya dengan sempurna dan mereka tidak akan dirugikan. Lalu ayat 16-nya dikatakan ulaika allazina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kan nggak mau nih kita begitu. Kita berantusias mengejar dunia dengan segala macam cara, bahkan kadang usia sudah senja, usia sudah tua, sudah terseok-seok mengejar dunia, masih berpacu. Masya Allah, luar biasa ya kebut dunia itu, cinta dunia itu. Kenapa? Ya karena memang manusia hidup di dunia. Jadi seolah-olah itu dunialah yang jadi utama. Sebenarnya kan seperti itu. Inna dunya mazra'atul akhirah. Justru dunia itu merupakan ladang kita untuk berlomba-lomba mendapatkan manfaat untuk akhirat kelak. Begitu. Kalau memang terputus dengan kematian, ya alhamdulillah. Karena ketika kita sudah berjuang, berupaya mengejar dunia, lalu kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggal,
Ya alhamdulillah, kita meninggal dalam keadaan banyak pahala insya Allah. Seperti itu. Jadi tidak berusaha mempertahankan kehidupan. Jadi seolah-olah kita mengajar dunia itu untuk mempertahankan kehidupan. Kan tidak seperti itu. Nah ini tegas Allah katakan dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Tapi tidak bisa dipungkiri memang keutamaan makhluk yang disebut dengan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain karena memang adanya kemauan. Namun perlu diperhatikan juga, senantiasa mengikuti kemauan. Tanpa mengikuti, tanpa melalui tuntunan, ini akan tersesat menjalani kehidupan sekalipun dia sehat, berharta dan bermartabat dan berkedudukan. Jadi tuntunan itu penting. Ajak kemauan kita ini untuk mengikuti tuntunan. Kemauan, keinginan, kehendak, hasrat manusia itu disebut dengan nafsu. Nafsu itu bukan perkara yang buruk yang Allah berikan kepada manusia, tapi memperturutkan nafsu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesesatan yang benar-benar sesat, teman-teman. Jadi mesti diperhatikan nih. Dan dipastikan pelakunya tidak akan mendapatkan ketenangan dalam mengarungi kehidupan. Karena Allah telah tegas menjelaskan berfirman dalam surat Yusuf ayat 53 berkait masalah nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa li'ammaratun bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Tuhanku Maha Pengampun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu, teman-teman. Nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Jadi kalau kita selalu memperturutkan nafsu, mengabaikan perintah Allah, menyelisih perintah Allah dan mengabaikan petunjuk dari Allah, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat tersesat. Dan ayat tadi juga jelas mengatakan bahwa memang nafsu selalu menuntun, mengarahkan kita dan memerintahkan kita untuk berbuat kejahatan. Lalu tugas kita apa? Jadikan nafsu kita itu mengikuti tuntunan, mengikuti keimanan, maka itulah nafsu yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sehat kita semakin dekat dengan Allah dengan iman dan nafsu. Jadikan harta kita bermanfaat di jalan Allah dengan iman dan nafsu. Jadikan waktu luang kita untuk selalu berbuat kebajikan dengan iman dan nafsu. Lalu jadikan waktu luang kita untuk senantiasa selalu berbuat kebajikan dengan iman dan nafsu. Kemudian intinya jadikan setiap aktivitas kita agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan nafsu. Karena tunduknya nafsu dan mengikuti keimanan akan membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Saat di dunia akan terhindar dari segala macam kejahatan dan kemaksiatan yang merupakan wujud dari keimanan yang mengajak kepada ketaatan dan ketundukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu efeknya. Jadi siapa saja mengerjakan salat dengan keimanan, maka dia akan terhindar dari perbuatan jahat, dari berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Jadi sehingga pantaslah ketika dia berhasil mengajak nafsunya untuk mengikuti keimanannya, maka di akhirat Allah akan berikan rahmat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, di sini saya mengingatkan kembali, yuk kita kembali kepada fitrah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Dalam berbagai ilmu tafsir, para mufassirin juga sepakat bahwa manusia diciptakan itu untuk
melakukan penyembahan dengan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbuat syirik atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dipungkiri juga untuk beribadah merupakan perbuatan yang terbaik dan Allah akan memberikan balasan terbaik. Ketika setiap melakukan perbuatan baik, begitu juga dengan perbuatan buruk, maka Allah akan kembalikan kepada pelaku yang berbuat buruk. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum ila nafsikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kemudian, dan perbuatan terbaik bagi manusia di muka bumi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana fitrahnya. Kenapa? Karena manusia itu sudah berjanji kepada Allah sebelum dikirim atau sebelum dihadirkan ke muka bumi. Ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang potongan ayatnya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Artinya memang ada keimanan yang sudah Allah hadirkan dalam diri kita, dan ini kita harus perjuangkan sebagai seorang muslim. Jangan sampai kemusliman kita ini bergeser menjadi non-muslim. Nauzubillah min zalik. Non-muslim sudah dipastikan tidak bisa mengaktifkan iman di dalam dadanya yang sudah Allah berikan kepada manusia umumnya, semuanya. Namun kenyataan yang terjadi juga sama-sama kita ketahui, ini bukan rahasia umum lagi, bahwa di tengah-tengah kita lemahnya akidah manusia yang awalnya fitrah atau suci mulai terkotori dan menjadi merugi dengan melakukan perbuatan yang menjauhkan dirinya dari penciptanya, terutama banyaknya keraguan-raguan. Akidah yang kuat itu mampu membuat manusia bersyukur atas sesuatu yang belum pantas disyukuri. Artinya akan mampu menikmati sesuatu yang belum pantas dinikmati. Apa saja contohnya? Ya sakit, miskin, bermasalah. Itu ketika bisa dinikmati, maka hidupnya pun akan nikmat semua. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu memberikan sebuah keadaan pasti untuk kebaikan manusia. Kalau musibah untuk menghapus dosa, kalau kebaikan, kenikmatan untuk bisa menambah pahala. Itu kan kebaikan semua yang Allah berikan. Lalu kita akan menjadi orang-orang yang bersabar dengan sabar yang benar, yaitu tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, baik teman-teman sekalian, ada sebuah hadis juga nih dari Rasulullah SAW terkait masalah kesabaran dan jalan keluar dan pertolongan. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri usra. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Ya baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk diri pribadi dan untuk teman-teman sekalian, para pemirsa di channel YouTube Reaf Hati De Paso. Marilah sama-sama kita junjung tinggi, kita dahulukan, kita utamakan kemauan Allah Subhanahu wa taala di atas kemauan kita. Nah, di awal tahun miladiah ini marilah kita berjuang untuk mengembalikan fitrah diri kita yang sebenarnya, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang taat, tunduk dan patuh untuk beribadah hanya kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum wa hayatikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.